Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian penulis rahimahullahu taala di sini akan menjelaskan bagaimana kondisi dan keadaan kaum musyrikin ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Ya. Nah, ini beliau ungkap ya dari sejarah, dari sirah hidup Nabi. Jadi ketika Nabi diutus, bagaimana kondisi kaum musyrikin waktu itu? Nah, supaya kita paham. Apa wahyu yang pertama turun ini? Di kondisi apa kaum musyrikin waktu itu? Supaya kita mengambil pelajaran tauhid di sini. Jelas ya? Ya, penulis akan menerangkan beberapa keadaan kaum musyrikin. Kita akan baca lengkap ya. Saya baca dulu di poin pembahasan. Jadi pahamu hali al-musyrikin ma bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memahami keadaan kaum musyrikin pada saat Nabi diutus. Yang pertama, yaf'aluna asya' minal muharramat wad-dhulmi wal-'udwan. Mereka melakukan beberapa hal berupa keharaman, kezaliman dan permusuhan. Iya, ada hal yang haram, zalim, permusuhan mereka kerjakan. Tapi ternyata ketika turun ayat pertama, bukan itu yang diingatkan. Bukan itu yang diingatkan, justru diingatkan tentang apa? Menghindari berhala, dari kesyirikan. Iya. Kemudian yaf'aluna asya' minal ibadat. Mereka mengerjakan berbagai bentuk ibadah. Pada saat Nabi diutus, ternyata kaum musyrikin bukan syirik murni. Ada ibadah yang mereka kerjakan. Ada ibadah yang mereka apa? Lakukan. Tapi bersama dengan itu turun ayat ini, peringatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, al-ajallu indahum asyirk wa huwa talabul qurba wa talabus syafa'ah. Ibadah yang teragung mereka adalah kesyirikan. Ya. Jadi bagi kaum musyrik, ibadah yang paling mendekatkan mereka kepada Allah itu syirik. Ya, apa ibadah mereka? Mencari kedekatan dan mencari syafaat. Ya, ketika turun ayat ini mereka di kondisi seperti itu. Ya, dan yang keempat, minhum man ta'allaqa bil asnam wa minhum man ta'allaqa alal malaikati wal anbiya. Di antara mereka ada yang bergantung kepada berhala-berhala, ada pula yang bergantung kepada malaikat dan para nabi. Iya. Ini penjelasan, ulasan keadaan kaum musyrikin ketika turun ayat-ayat ini. Baik, kita baca ucapan penulis ya. Kata beliau, faidah fahimta annahum yaf'aluna asya'a katsira. Ya, jika engkau mengetahui bahwa mereka, maksudnya kaum musyrikin, melakukan dosa-dosa yang banyak. Iya. Ya'rifuna annaha minadh dhulmi wal-'udwan. Ya, mereka ketahui bahwa itu merupakan kezaliman dan permusuhan. Mithl zina wa ghairihi, seperti zina dan selainnya. Jadi ini keadaan mereka ketika Nabi diutus. Kaum musyrikin lakukan banyak hal yang diharamkan. Dari bentuk kezaliman, permusuhan. Apa itu? Seperti zina. Ya. Dan selainnya. Zina, minum khamar. Yang membunuh. Nah. Wa arafta aydan annahum yaf'aluna asya'a katsiratan minal ibadat. Bersamaan dengan itu kamu juga tahu bahwa mereka melakukan bentuk-bentuk ibadah. Iya. Yataqarrabuna biha ila Allah. Mithla al-hajj wal-umrah was-sadaqah al-masakin wal-ihsan ilaihim wa ghairi dhalik. Mereka punya ibadah ternyata. Seperti apa? Mereka berdekatkan diri kepada Allah dengan ibadah itu. Seperti apa? Haji, umrah. Ada Ka'bah di tengah mereka. Mereka haji, mereka umrah. Was-sadaqah al-masakin. Bersedekah juga terhadap orang miskin. Wal-ihsan ilaihim. Berbuat baik kepada mereka. Wa ghairi dhalik. Dan berbagai bentuk ibadah lain. Jadi ada ibadah mereka. Iya.
Ini kondisi mereka. Yang kedua. Yang ketiga, wal ajallu indahum asyirk. Dan yang paling agung di tengah mereka, kaum musyrikin adalah asyirk, kesyirikan. Ya, kalau mereka tidak mau disebut kesyirikan ya, kaum musyrikin ya, mereka sebut itu ibadah yang paling mendekatkan. Tapi kalau dihukum syar'i itu dihitung apa? Kesyirikan. Apa itu? Yang ibadah yang paling agung menurut mereka? Iya. Fahuwa ajallu ma yataqarrabuna bihi ila Allah indahum kama dzakara Allah anhum annahum qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa wa yaquluna haula'i syufa'auna inda Allah wa qala innahum ittakhadhu asy-syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Iya. Di mana yang teragung di sisi mereka itu adalah kesyirikan, ya mereka bertakarrub kepada Allah dengan kesyirikan itu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ketika ditanya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Syirik yang mereka kerjakan, mereka katakan, kami tidak menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu alasan mereka. Alasan lain, wa yaquluna haula'i syufa'auna inda Allah. Iya, dan mereka berkata, mereka itulah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Jadi ini alasannya ketika mereka beribadah. Jadi ibadah yang paling agung, menjadikan yang mereka ibadahi, itu yang paling mendekatkannya di sisi Allah, para pemberi syafaat di sisi Allah. Ya, dan Allah juga menjelaskan, innahum ittakhadhu asy-syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung mereka, pelindung selain daripada Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Nah, baik. Jadi mereka punya dari ibadah, mereka anggap sebagai ibadah yang apa? Ibadah yang teragung. Ibadah yang teragung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.